Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Ikram. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis, yaitu Omakringan, yaitu latar belakang wirausaha merupakan salah satu peluang usaha untuk mengatasi masalah meningkatnya jumlah pengangguran. Selain menguntungkan dari segi ekonomi, sebagian besar kegiatan wirausaha juga sangat baik membantu usaha-usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, menciptakan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya dengan berbisnis membuka usaha warung nasi kucing atau angkringan untuk tempat bersantai. Jenis usaha ini memang banyak sekali yang sudah berdiri, namun dalam hal ini konsep kami berbeda dengan yang lain. Usaha berjenis pengejal perut ini memang terkenal paling bandel dalam cara bertahannya melawan kondisi ekonomi yang lagi seret. Kenapa saya memilih bisnis angkringan? Karena semua orang butuh makan dan butuh hidup untuk bertahan hidup. Untuk hidup diperlukan makan dan minum dan tempat yang asik untuk mengobrol. Angkringan merupakan suatu konsep berjualan makanan dan minuman yang asik untuk mengobrol dan bersantai. Karena dengan harganya yang murah meriah, yang hampir bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Next. Tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuan dari laporan ini menjelaskan tentang kelayakan bisnis yang dijalankan pada usaha kuliner, yaitu Omakringan. Aspek legalitas dan hukum. Profil perusahaan. Omakringan adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Omakringan merupakan angkringan yang bernuansa rumah joglo, ada free wifi, terus live musik, makanan, dan harga serasa di Jogja. Data perusahaannya, namanya Omakringan, Joglo Karawang. Teleponnya ada di sebagai berikut. Lokasinya yaitu di Puri Truk Jambe, Blok A1, nomor 53 sampai 54, Truk Jambe Karawang. Kontak person bisa dihubungi yang tertera di samping aja. Berdasarkan hasil laporan produk yang ditawarkan Omakringan tidak melanggar hukum, ataupun dari segi adat, agama, dan budaya. Tidak ada yang melanggar apapun ataupun menyinggung. Jadi usaha ini bisa dikatakan aman untuk dijalankan. Namun usaha ini masih belum memiliki izin membuka usaha. Jadi usaha ini termasuk ke dalam kategori UMKM, layak untuk dijalankan, tetapi lebih bagus lagi jika memiliki izin usaha dari instansi terkait, seminimalnya izin usaha dari desa. Next. Yang selanjutnya yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmenting, targeting, positioning, yaitu bisa disebut dengan STP. Omakringan adalah suatu usaha makanan yang kami buka untuk semua kalangan masyarakat, yaitu sebuah warung multi user yang tidak memperlihatkan status sosial, dari yang berpenghasilan kecil maupun besar, baik pelajar, petani, mahasiswa, tukang kuli, anak-anak perantauan, mahasiswa, budayawan atau seniman dan karyawan, hingga eksekutif. Yang kedua, potensi pasar. Dilihat dari segmen pasar yang dimiliki, potensi usaha ini kedepannya cukup bisa berkembang ya. Itu karena di Karawang jumlah segmen yang telah dijelaskan banyak sekali. Apalagi Karawang adalah sebuah kota yang banyak sekali perusahaan, perguruan tinggi, dan lainnya. Yang ketiga, posisi harga pangsa pasar ini sangat jelas ya. Ini seluruh masyarakat produktif yang mencari tempat makanan dan minuman yang asik untuk mengobrol dan bersantai. Next. Strategi bauran pemasaran ya. Yang pertama itu produk-produk yang ditawarkan oleh Omakringan adalah makanan dan minuman dengan nuansa Yogyakarta. Contohnya seperti sate-satean, gorengan, nasi kucing, roti bakar, wedangan, kopi, dan lain-lain. Namun di sini harganya cukup bisa dijangkau oleh semua kalangan ya. Dari Rp3.000 sampai Rp15.000. Yang kedua itu lokasi pemilihan usaha Omakringan ini memanfaatkan sebuah rumah yang berlokasi di perumahan Puri Truk Jambe, Blok A1 nomor 53 sampai 54, Truk Jambe Karawang. Pemanfaatan bangunan rumah untuk menjalankan usaha ini bertujuan untuk memberikan tempat yang nyaman kepada pelanggan. Selain itu, luas area juga bisa menampung untuk banyak pengunjung yang
yang datang. Konsep yang dibawa itu joglo juga menjadi mudah untuk diterapkan pada lokasi yang seperti ini. Next. Di sini ada promosi ya. Strategi promosi apa sih yang dilakukan oleh Om Angkringan? Yaitu diantaranya ada yang pertama, pemasaran interaktif Om Angkringan Karawang menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti Instagram, Facebook, WA, dan lain-lain ya. Yang kedua, pemasaran dari mulut ke mulut Om Angkringan Karawang juga berbisnis besar karena proses pemasaran dari mulut ke mulut. Om Angkringan dapat memberikan pelayanan yang bagus, perdagangan yang memuaskan klien sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk Om Angkringan yang dijual. Contohnya seperti sate-satean, tempe bacem, banyak lah dan lain sebagainya. Next. Aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama itu dampak dalam aspek sosial budaya. Dalam aspek sosial terdapat dukungan sosial yang perlu ditelaah. Apakah keberadaan Om Angkringan ini Karawang memberikan manfaat secara ekonomi maupun tidak, dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Yang kedua, dampak dalam aspek ekonomi ini, dampak ekonomi pada lingkungan sekitar Om Angkringan Karawang meliputi sebagai berikut. Terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran ya. Terus tersedianya tempat makan yang nyaman dan unik untuk masyarakat. Kita kan kalau mau ngobrol, mau berdiskusi, pasti kan nyari tempatnya yang bersih, yang nyaman kan. Kalau tempatnya kotor, kita mana mau berdiskusi di tempat yang seperti itu. Terus bagaimana sih caranya meningkatkan perekonomian pemerintah? Yaitu menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Terus pemerataan pendistribusian pendapatan masyarakat, memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola oleh perusahaan. Ya, next. Di sini ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, pemilihan lokasi yang dipilih untuk mendirikan tempat makanya adalah Perum Peruri, Tuk Jambe, Karawang. Perumahan Peruri merupakan salah satu wilayah yang ramai masyarakat. Ya, banyaknya masyarakat yang melintasi area situ, pasti masyarakat juga pasti melihat keberadaan lokasi Om Angkringan. Banyak yang membuka dan memulai bisnis di sana juga. Maka dari itu pemilihan tempat usaha Om Angkringan menurut saya bisa dibilang strategis ya. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan untuk menunjang usaha Om Angkringan adalah alat-alat masak, bahan baku masakan, alat untuk makan dan minum. Sedangkan untuk prasarananya, Om Angkringan menggunakan sebuah rumah untuk dijadikan tempat makannya dengan gaya rumah khas Joglo Jogja ya, yang berlokasi di perumahan Peruri Tuk Jambe. Next, yaitu aspek keuangan. Yang pertama ada payback period atau PP apabila kas bersih setiap tahun berbeda. Nilai investasi yaitu 141.970.000. Kas bersih tahun pertama 107.471.000 dikurang 34.499.000. Karena sisa tidak bisa dikurangi profit tahun kedua, maka sisa profit tahun ke-1 dibagi profit tahun kedua yaitu 34.499.000 dikurang 112.037.100.000 dikali 12 sama dengan hasilnya 4 bulan. Maka payback period adalah 1 tahun 4 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis yaitu 5 tahun. Maka Om Angkringan Karawang dinyatakan baik ya. Yang kedua ARR atau rata-rata IT ya, average earning atau after tax. Rata-rata investasi average investment, rata-rata total dikurang sama dengan umur ekonomis. Rata-rata investasi dibagi 2. Total yaitu 558.100.000
106.000. Rata IT 558 juta 106.000. Hasilnya yaitu 111.621.200 dibagi 5. Rata-rata investasi 141.970.000, yaitu hasilnya 70.985.000. ARR-nya yaitu 111.621.200 sama hasilnya itu 1,5 dibulatkan menjadi 157% ya. Untung atau baiknya yaitu 70.985.000. Yang kini ada yang ketiga, itu bisa lihat aja di tabel ini. Total PV kas bersihnya yaitu 363.245.702 ya. Total PV investasinya itu 141.970.000. NPV-nya yaitu 221.275.000. Yang keempat, profitability index-nya atau PI-nya ya. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PV kas bersih dikali 100 terus dibagi PV investasi, PI-nya yaitu 363.245.000 dikali 100, hasilnya sama dengan 2,5 dan juga hasilnya 141.970. PI-nya lebih besar dari angka 1, maka diterima dengan baik. Maka angkringan Omahing ini menurut dari laporan aspek keuangan itu layak untuk usaha ini berjalan. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang saya bisa presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.